Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 23 April tahun 2023 ini saya akan mengomentari ditangkap masalah anggota DPR RI yang tersangkut transaksi gelap 349 triliun. Informasi ini diperoleh dari YouTube. Mengenai benar atau tidaknya saya tidak tahu. Mahfud MD menjelaskan di depan Komisi 3 anggota DPR RI atas transaksi gelap sebesar 349 triliun dari Kementerian Keuangan, dan informasinya diperoleh dari PPATK sebagai bawahan Mahfud MD. Semua yang tersangkut transaksi gelap datanya sebagai alat bukti ada di PPATK. Transaksi gelap sebesar 349 triliun meliputi aparat keuangan sendiri dan anggota DPR RI yang jumlahnya cukup banyak ditambah anggota masyarakat lain. Sesuai janji Mahfud MD, yang tersangkut transaksi gelap akan ditindak secara hukum oleh aparat penegak hukum khususnya KPK. Anggota DPR RI yang terlibat dalam transaksi gelap sebesar 349 triliun secara massal ditangkap aparat penegak hukum. Anggota DPR mendapatkan uang korupsi dilakukan dengan cara gratifikasi, yaitu menerima sejumlah uang dari seseorang dengan imbalannya memenuhi permintaan pemberi uang, lalu uang hasil korupsi dengan gratifikasi disimpan di bank menjadi uang bersih atau uang halal merupakan perbuatan pencucian uang. Perbuatan gratifikasi dan pencucian uang masuk perbuatan korupsi, ancaman hukumannya seumur hidup. Lembaga DPR RI termasuk ranking kedua terkorupsi dari semua lembaga negara. Anggota DPR perilakunya sangat tidak baik sebagai wakil rakyat yang suka mengambil uang negara atau uang rakyat sendiri yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan partai politiknya untuk dapat duduk sebagai anggota DPR RI. Harapan saya, semua anggota DPR RI yang tersangkut transaksi gelap sebesar 349 triliun agar ditindak dan dituntut melakukan perbuatan korupsi agar dihukum hakim sesuai perbuatannya dan sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, semua anggota DPR RI yang terlibat transaksi gelap harus dihukum tanpa kecuali. Mahfud MD menjelaskan di depan Komisi 3 anggota DPR RI atas transaksi gelap sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan, dan informasinya diperoleh dari PPATK sebagai bawahan Mahfud MD. Semua yang tersangkut transaksi gelap datanya sebagai alat bukti ada di PPATK. Transaksi gelap sebesar 349 triliun meliputi aparat keuangan sendiri dan anggota DPR RI yang jumlahnya cukup banyak ditambah anggota masyarakat lain. Sesuai janji Mahfud MD, yang tersangkut transaksi gelap akan ditindak secara hukum oleh aparat penegak hukum khususnya KPK. Anggota DPR RI yang terlibat dalam transaksi gelap sebesar 349 triliun secara massal ditangkap aparat penegak hukum. Anggota DPR mendapatkan uang korupsi dilakukan dengan cara gratifikasi, yaitu menerima sejumlah uang dari seseorang dengan imbalannya memenuhi permintaan si pemberi uang, lalu uang hasil dari gratifikasi disimpan di bank menjadi uang bersih atau uang halal merupakan perbuatan pencucian uang. Perbuatan gratifikasi dan pencucian uang masuk perbuatan korupsi, ancaman hukumannya seumur hidup. Lembaga DPR RI termasuk ranking kedua terkorupsi dari semua lembaga negara. Anggota DPR perilakunya sangat tidak baik sebagai wakil rakyat yang suka mengambil uang negara atau uang rakyat sendiri yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan partai politiknya untuk dapat duduk tetap sebagai anggota DPR RI. Harapan saya, semua anggota DPR RI yang tersangkut transaksi gelap sebesar 349 triliun agar ditindak dan dituntut melakukan perbuatan korupsi
agar dihukum hakim sesuai perbuatannya, sesuai asas equality before the law atau persamaan hak di depan hukum. Artinya, semua anggota DPR RI yang terlibat transaksi gelap harus dihukum tanpa kecuali. Sekian dan terima kasih.